Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang Pak Muriali ya, yang membahas Pak Andi Simon, Bapak Ibu. Pak Muriali ini bicara seperti ini kepada Andi Simon, karena Andi Simon ya ribuan orang di Makassar ya menyerbu Bapak itu ya. Jadi Pak Muriali ini nggak terima gitu loh masanya ya. Jadi ini, jadi datang Pak Muriali di channelnya, apologet atau yang lain atau pendeta lain tidak berani mengatakan kebenaran. Jadi saya di sini mengatakan kebenaran karena Pak Andi Simon telah memakai Jesus name, jadi saya harus bertindak. Jadi dari satu pembicaraan Pak Muriali ini, dia membela kebenaran tentang Yesus Kristus gitu loh maksudnya. Jadi saya ini harus membela Yesus Kristus, ajarannya ya, tidak ada seperti itu ya kan, seperti itu ya. Jadi saya di sini sebagai penengah ya, saya bukan membela siapa-siapa, tapi saya mengatakan firman Tuhan supaya yang menonton channel ini tahu kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Pak Muriali memang mengerti firman Tuhan, pasti tidak berteriak di kamar sendiri. Kan Bapak ini kan berteriak di channelnya sendiri ya. Jadi kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan ini, saudara nggak capek-capek berteriak gitu dia ya kan, sampai buat channel berapa kali itu ya kan. Jadi Tuhan itu sudah kasih kita itu kebebasan Bapak Ibu, mau ke neraka silakan, mau ke surga itu silakan, jadi masing-masing. Jadi saudara nggak usah Pak Andi Simon itu minta izin dulu kepada saudara atau menjelaskan ajaran dia, tidak perlu. Emangnya Pak Muriali siapa ya kan? Yesus saja Bapak Ibu, makanya tidak gampang sebenarnya pemberita Injil ya kan? Yesus sendiri saja tidak berbicara kepada ahli-ahli Taurat atau orang Farisi, kamu ngomong dong sama saya, dari mana ajaranmu itu? Aduh, waktunya Yesus tidak ada ngomong seperti itu ya, nggak ada, no time ya kan? Jadi kalau saudara bisa kita mengkritisi channel lain, tapi harus kasih firman Tuhan dong, karena supaya orang bisa melihat atau menonton, menilai yang mana kebenaran itu ya. Jadi kita ini bebas, mau masuk surga mau masuk neraka itu hak pribadi Bapak Ibu. Mau jadi nabi, mau nabi palsu, mau nggak nabi palsu ya is okay kan Bapak Ibu. Nggak bisa, nggak, jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek buat channel ya kan, mengatakan orang sesat ya kan? Karena waktu Yesus Bapak Ibu ditangkap ya, Yesus tidak berusaha untuk orang lain membela dia. Malahan waktu Simon Petrus mengambil pedang Bapak Ibu ya, karena Yesus ditangkap waktu itu ya. Jadi apa kata Tuhan? Apa kata Yesus Bapak Ibu? Sarungkan pedangmu. Yang kamu pikirnya saya nggak bisa menurunkan malaikat untuk melawan orang lain? Ya, sarungkan pedangmu. Jadi saudara sarungkan. Ya nggak usah saudara capek-capek membela kebenaran, karena Andi Simon telah memakai Jesus name. Jadi saya orang Kristen nih, satu-satunya untuk mengatakan kebenaran supaya tidak tersesat ya. Saudara nggak usah capek-capek seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apalagi setelah Pak Andi Simon membuat kolom kesembuhan, semakin tergila-gila lah orang apologet atau pendeta Bapak Ibu mengatakan itu sesat ya. Jadi saran saya kepada Pak Andi Simon ya, supaya pendeta-pendeta lain tidak berteriak di channelnya sendiri,
ubahlah kolam renang itu menjadi kolam pembaptisan, ya. Ubahlah kolam penyembuhan itu menjadi kolam pembaptisan, supaya orang-orang lain, ya, supaya sadar, ya, supaya tidak berteriak lagi, ya. Jadi mari kita masuk dulu firman Tuhan, supaya saudara menonton channel ini supaya bisa menilai. 2 Tesalonika 2, Bapak Ibu. 2 Tesalonika 2, ya, ayat 1 sampai habis, Bapak Ibu. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terimpunnya kita dengan kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan sedahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi Bapak Ibu, waktu penglihatan itu ada bagi saya, Bapak Ibu, ya. Saya melihat ada beberapa orang mempelajari tentang kesembuhan, Bapak Ibu. Mutasi, ya. Dan kalau mereka orang Kristen, dia akan memakai nama Yesus. Kalau dia orang Muslim, dia memakai nama Allah. Kalau dia agama lain, dia memakai, ya, supaya orang terpikat, Bapak Ibu, supaya orang, ya, terjebak. Karena si setan, Bapak Ibu, karena Tuhan berkata bahwa si setan akan masuk ke bait Allah, ya. Jadi kenapa belum sekarang, Bapak Ibu? Karena ada yang menahannya, itu kata firman Tuhan. Karena mereka ini belum terus terang, I am the Lucifer. Kalau Lucifer ngomong seperti itu, ya mana mungkin orang datang, Bapak Ibu, ya. Mana mungkin manusia datang kepada si Lucifer. Kalau Lucifer itu terus terang, saya ini loh, saya. Tapi karena si setan licik seperti ular, Bapak Ibu, makanya manusia terperangkap, ya. Mereka pakai, ya, menipu. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, ya. Durhaka, Bapak Ibu, ya kan? Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, ya, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi si pendurhaka ini, Bapak Ibu, akan, ya, memberikan mujizat, ya, dan memakai nama Yesus. Saudara jangan pikir kalau saudara memakai nama Yesus itu iblis itu lari, ya. Yesus yang mana? Seperti kata waktu ayatnya saya lupa pula, ya. Waktu ada orang mau menyembuhkan atau mengusir roh jahat, Bapak Ibu, setannya ngomong, kamu siapa, gitu loh. Yesus yang mana kamu? Saya kenal, gitu loh. Jadi saudaraku, saudara jangan berpikir bahwa orang menyebut Yesus itu iblis takut. Enggak loh. Kalau saudara memiliki iman kepada Yesus, iblis itu takut. Makanya si pendurhaka ini akan memakai nama Yesus supaya saudara-saudara terjebak.
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi ya, pekerjaannya apologet atau pendeta kalau melihat situasi seperti ini, karena bukan hanya Andi Simon saja Bapak Ibu yang melakukan seperti ini. Yang pertama Benny Hinn, ya. Kalau saudara melihat seperti ini, saudara harus mendoakan mereka, mendoakan dan berpuasa supaya mereka tidak berdusta lagi kepada Tuhan. Ya, kita ini bisa berbohong kepada manusia Bapak Ibu. Kita bisa berdusta kepada manusia. Makanya di dalam gereja pendeta bisa menutupi dosa dia, ya. Karena ini tadi, kita bisa menipu manusia tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara kan manusia, tidak Tuhan, jadi saudara tidak perlu si orang lain itu berkata kepada saudara untuk minta maaf, untuk bertobat gitu. Nggak perlu Bapak Ibu, karena saudara ini manusia, bukan Tuhan. Jadi saudara ini di sini, saudara harus berdoa kepada Tuhan itu supaya dia mengakui kepada Tuhan saja, cukup kepada Tuhan saja, bukan untuk kepada ya media, ya supaya dia malu, ya mungkin gitu ya. Saudara jangan pikiran begitu ya. Jadi saudara jangan kalau saudara melihat seperti ini, saudara harus berdoa supaya dia mengakui kepada Tuhan, cukup kepada Tuhan saja. Kalau dia nanti mengaku kepada Tuhan, pasti akan pertobatan itu akan muncul Bapak Ibu. Contohlah Benny Hinn, ya bertobat dia Bapak Ibu, ya kan. Ayat 13 Bapak Ibu. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu everyone, ya, every people, ya. Jadi kalau Injil datang kepada saudara, berarti saudara dipilih Tuhan untuk selamat. Kalau saudara menolak Injil itu, ya saudara tidak selamat. Makanya saya sebagai penginjil di YouTube Bapak Ibu, saya hanya memberitakan firman Tuhan. Kalau saudara menolak Injil yang saya beritakan, ya berarti saudara tidak selamat, karena saya beritakan adalah firman Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, jadi keselamatan itu Bapak Ibu saat saudara menerima Injil yang disampaikan oleh siapapun. Ya. Untuk itulah yang telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pesan saya kepada Pak Muriali, tidak usah capek-capek deh mengurus orang lain, ya. Beritakanlah aja. Kalau saudara mengkritisi channel lain Bapak Ibu, beritakan firman Tuhan, fokus kepada Yesus Kristus, supaya orang yang menonton pun bisa memilih kebenaran. Ya. Itu hak pribadi Bapak Ibu, ya. Kalau saudara mau ke neraka, ke surga, itu hak pribadi, bebas. Mau nabi palsu, mau nabi apapun, bebas, ya. Kalau saudara memang memiliki kasih, doakanlah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu yang diinginkan Tuhan. Ya, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.